Puji Tuhan, saudara-saudari, kita sampai pada pembahasan ITERO bulan Oktober tahun 2024 yang berjudul Hidup dalam Realitas Kerajaan Allah. Puji Tuhan, kita akan meneruskan di dalam berita yang keenam yang berjudul Berjaga-jaga dalam hayat dan setia dalam pelayanan. Saudara-saudari yang terkasih, bahwa berita yang kelima sangat erat kaitannya dengan berita yang keenam. Kalau dalam berita yang kelima kita dapat melihat di aspek Allah, Dia sepenuhnya memiliki kekuasaan dari kedaulatan dan menurut belas kasihan dari kedaulatan Allah. Dari aspek ini kita dapat melihat di sisi Allah, Allah memiliki kekuasaan dan belas kasihan dari kedaulatannya. Dan di dalam berita yang keenam, kita dapat melihat dari sisi kita sebagai kaum berimannya. Bagaimana kita hari ini dapat menempuh hidup dalam realitas kerajaan Allah, maka kita perlu berjaga-jaga dalam hayat dan setia dalam pelayanan. Jadi dari berita yang kelima kita dapat melihat dari sisi Allah, dan sedangkan dari berita yang keenam, berita yang akan kita bahas saat ini adalah dari sisi kita. Puji Tuhan, kita dapat melihat bahwa dari berita yang kelima, bahwa Allah memiliki dua atribut dasar, yaitu kekuasaannya dan belas kasihannya. Dan hari ini kita dapat melihat bagaimana kita, kaum berimannya, dalam hayat dan dalam pelayanan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan melihat judul dan ayat penting yang menunjang judul berita ini, yaitu adalah berjaga-jaga dalam hayat dan setia dalam pelayanan. Sebelum lebih lanjut, saudara-saudari, kita perlu memberi kesan bahwa perkara berjaga-jaga adalah perkara dalam hayat, sedangkan perkara setia adalah perkara dalam pelayanan. Maka kita perlu kembali ke dalam hayat melalui kita berjaga-jaga. Dan atas pelayanan kita, kita perlu menjadi pribadi yang setia. Mari kita melihat di dalam perkara berjaga-jaga dalam hayat. Dalam Matius pasal 25 ayat 1 dikatakan, pada waktu itu kerajaan surga-surga seperti 10 gadis yang mengambil pelita mereka dan pergi menyambut mempelai laki-laki. Ayat 4, tetapi yang bijaksana membawa pelita mereka dan juga minyak di dalam bejana mereka. Ayat 13, sebab itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari atau waktu itu. Kita dapat melihat di dalam tiga bagian ayat ini adalah perkara seperti 10 gadis ya yang mengambil pelita mereka dan pergi menyambut mempelai laki-laki. Nah, bagaimana ketika mereka mengambil pelita dan pergi menyambut mempelai laki-laki, mereka seharusnya sebagai gadis yang bijaksana, mereka membawa pelita mereka. Nah, bagaimana agar senantiasa membawa pelita? Kita dapat melihat bahwa perkara mereka membawa pelita dan juga minyak di dalam bejana mereka, mereka perlu senantiasa berjaga-jaga. Ya, mereka perlu senantiasa berjaga-jaga. Dari sini kita dapat melihat perkara minyak dalam bejana mereka adalah agar pelita mereka tetap menyala. Maka tidak cukup hanya membawa pelita saja, tetapi juga perlu membawa minyak di dalam bejana mereka. Baik, selanjutnya adalah perkara setia dalam pelayanan. Di dalam Matius pasal 25 ayat 14 dikatakan, kerajaan surga-surga seperti seorang yang akan pergi ke luar negeri, dia memanggil hamba-hambanya, lalu menyerahkan hartanya kepada mereka. Ayat 21, tuannya berkata kepadanya, bagus,
hamba yang baik dan setia. Kamu setia atas sedikit hal, aku akan memberi tanggung jawab kepada kamu atas banyak hal. Masuklah ke dalam kegembiraan Tuhanmu. Maka di sini kita dapat melihat perkara setia dalam pelayanan adalah perkara bagaimana seperti tuan yang menyerahkan hartanya ya kepada hamba-hambanya ya. Tuannya akan pergi ya. Dan urusan menyerahkan harta ini adalah kepada hamba-hambanya. Namun ketika kembali ya, tuan itu berkata bahwa hamba yang baik dan setia. Maka dikatakan kenapa baik dan setia? Kamu setia atas sedikit hal. Saudara-saudari kita perlu berkesan dengan frase ini ya. Anak kalimat ini yaitu kamu setia atas sedikit hal. Kiranya kita berkesan ya bahwa kita ini setia atas sedikit hal ini adalah perkara dalam pelayanan. Sehingga hasilnya Tuhan mengundang kita masuk ke dalam kegembiraan Tuhan kita. Puji Tuhan, kita akan membahas perkara hayat, juga perkara pelayanan. Selanjutnya kita akan melihat struktur garis besar dalam berita ini ya. Berita ini terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu perkara berjaga-jaga dalam hayat dan perkara setia dalam pelayanan. Di dalam perkara berjaga-jaga dalam hayat, kita dibantu dengan perumpamaan gadis. Maka huruf A atau kapital A membahas mengenai perumpamaan gadis. Kita akan melihat lebih dalam setelah ini perihal perumpamaan gadis. Kemudian di dalam kapital B kita dapat melihat kehidupan berjaga-jaga. Tujuannya untuk apa? Adalah untuk membeli minyak. Ya, ini adalah minyak ekstra ya yang kita bawa ketika kita menyambut kekasih kita. Ya, maka perlu kehidupan yang berjaga-jaga. Lalu di dalam Romawi yang kedua, kita melihat perkara setia dalam pelayanan. Kita dapat melihat di dalam kapital A sampai G. Di dalam kapital A mengenai perumpamaan hamba. Ya, kita dapat melihat bahwa perkara pelayanan adalah perkara hamba. Perkara hayat adalah perkara gadis. Maka kapital A setelah membahas mengenai perumpamaan hamba, maka kapital B sampai G membahas mengenai pelayanan hamba yang setia. Maka kita dapat melihat setiap detail bagiannya ya atas pelayanan hamba yang setia itu. Maka di dalam kapital B kita perlu melihat perihal motivasi pelayanan kita. Motivasi pelayanan hamba yang setia adalah karena kasih terhadap Tuhan. Sedangkan di kapital C, huruf C, membahas mengenai sumber, proses, dan hasil pelayanan. Baik sumber, proses, dan hasilnya tidak lain adalah diri Tuhan sendiri. Dalam huruf D, kapital D, kita dapat melihat dorongan nasihat pelayanan, ya, mengenai dorongan, yaitu kita perlu melayani Tuhan dengan segenap hati. Kiranya ini menjadi dorongan bagi kita semua, melayani Tuhan dengan segenap hati. Lalu apa isi pelayanan kita? Di dalam huruf E, membahas mengenai bahwa isi pelayanan ini seharusnya ialah Kristus dan gereja. Tidak ada yang lain, hanya Kristus dan gereja. Dan di dalam huruf F membahas mengenai prinsip pelayanan, yaitu adalah hayat kebangkitan. Ya, kita melayani, ya, saudara-saudari, kita melayani adalah di dalam kebangkitan, bukan di dalam alamiah, bukan di dalam maut, tetapi kita perlu melayani adalah di dalam hayat kebangkitan. Puji Tuhan, sehingga hasil pelayanan kita tidak sia-sia. Amin. Ya, kalau kita telah melewati huruf B sampai huruf F, akhirnya kita boleh mengetahui dengan pasti bahwa hasil pelayanan kita tidak sia-sia. Puji Tuhan, kita akan membahas di dalam struktur pembacaan harian. Nah, hari yang pertama sampai hari yang ketiga membahas mengenai perkara berjaga-jaga dalam hayat. Sedangkan di dalam hari yang keempat sampai hari yang keenam
membahas mengenai setia dalam pelayanan. Mari kita lihat setiap bagiannya. Di dalam hari yang pertama membahas mengenai gadis, ya. Gadis ini berkaitan dengan perumpamaan 10 gadis, ya. Bagaimana 10 gadis ini mengambil pelita mereka, ya. Mereka adalah seharusnya, ya, kita dapat mengenal mereka adalah kaum beriman karena di dalam mereka mengambil pelita dan mereka punya pelita. Maka seharusnya mereka semua adalah kaum beriman, ya, orang-orang yang sudah menerima karunia keselamatan. Nah, kita akan melihat di dalam hari yang pertama bahwa gadis yang bijaksana ini selain membawa pelita juga membawa minyak di dalam bejana mereka. Dan ini seringkali di antara kita menyebut bahwa ini adalah minyak ekstra, ya, yaitu minyak tambahan di dalam bejana mereka. Inilah karakteristik dari gadis yang bijaksana. Kemudian di dalam hari yang kedua kita akan melihat mengenai makna kehidupan. Maka kita perlu menyambungkan apa sebenarnya makna kehidupan dengan perkara membeli minyak. Ya, seharusnya dalam kehidupan kita adalah sebuah kesempatan bagi kita hari ini adalah membeli minyak. Ya, membeli minyak itu apa? Di sini dikatakan perkara membeli. Artinya ada harga yang harus dibayar. Maka perkara membeli minyak ini, ya, adalah bagaimana kita membayar harga untuk dipenuhi minyak, ya. Minyak sendiri melambangkan Roh Kudus. Maka kita membeli minyak adalah kita membayar harga untuk dipenuhi Roh Kudus. Maka kehidupan kita, yaitu kehidupan yang membeli minyak, adalah senantiasa membayar harga untuk membeli kehidupan roh itu, yaitu setiap hari, setiap saat dipenuhi oleh roh. Amin. Kemudian di dalam hari yang ketiga, pelaksanaan praktisnya, yaitu kita perlu pelatihan. Puji Tuhan atas pelatihan. Ya, pelatihan ini adalah pelatihan untuk menempuh kehidupan berjaga-jaga untuk membeli minyak. Perkara ini perlu banyak pelatihan dalam hidup kita, saudara-saudari, ya. Karena itu, bagaimana secara praktis kita berlatih? Ya, jangan mendukakan Roh Kudus. Lebih-lebih jangan memadamkan roh itu. Kita perlu berlatih, saudara-saudari, ya, menempuh kehidupan ini, yaitu jangan mendukakan Roh Kudus, jangan memadamkan roh itu. Selanjutnya mulai hari yang keempat sampai hari yang keenam kita akan membahas mengenai perkara setia dalam pelayanan. Nah, setia dalam pelayanan ini digambarkan sebagai seorang hamba, ya. Bicara mengenai pelayanan adalah hamba. Betul, seorang hamba hanya mengetahui bagaimana dia melayani dan melayani, ya. Seorang hamba hanya tahu melayani. Maka bagaimana kita bisa belajar dalam pelayanan ini? Maka kita perlu mengenal seorang hamba. Nah, seorang hamba ini perlu menjadi hamba yang setia. Ya, kita akan sampai kepada butir tersebut. Namun di hari yang keempat kita melihat ini adalah seorang hamba. Ya, bagaimana Tuhan menyerahkan hartanya kepada hamba-hambanya. Berarti ada yang kepunyaan tuannya yang diserahkan kepada hamba-hambanya. Sehingga kalau kita adalah hamba yang setia, amen, maka ketika Tuhan itu kembali, kita menikmati kegembiraan Tuhannya, ya. Kita setia dalam mengerjakan, ya, setia dalam pelayanan, ya, maka hasilnya Tuhannya gembira karena hasil pelayanan kita dan kita pun setia dalam pelayanan. Amin. Kemudian di hari yang kelima kita dapat melihat perkara hamba yang setia, ya. Kalau tadi hari yang keempat soal hamba, hari yang kelima adalah hamba yang setia. Nah, pelayanan hamba yang baik dan setia yang bagaimana? Ya, adalah pelayanan yang baik dan setia, yaitu menyuplai makanan tepat pada waktunya. Puji Tuhan, ini sangat bisa kita terima ketika seorang hamba melayani, ya, menyuplai makanan tepat pada waktunya, itulah hamba yang baik dan hamba yang setia. Nah, maka seorang hamba yang setia ini senantiasa menggunakan karunia rohani
untuk menyelamatkan orang dan menyuplai orang. Puji Tuhan. Amin. Dan hari yang terakhir, hari ke-6, ya, ada sebuah dorongan dan peringatan agar kita jangan menjadi hamba yang jahat dan malas. Nah, kehidupan hamba yang jahat dan malas bagaimana? Yaitu adalah kehidupan seorang hamba yang menjalin hubungan dengan dunia, ya, bahkan membuang karunia yang Tuhan berikan. Maka kita dapat melihat inilah perkara, ya, kita berjaga-jaga dalam hayat dan setia dalam pelayanan. Kita akan memasuki pendalamannya di dalam masing-masing hari. Di hari yang pertama membahas mengenai perkara 10 gadis, ya, gadis. Nah, 10 gadis ini adalah mengambil pelita, ya. Kita dapat melihat di dalam Matius pasal 25 ayat 1 dikatakan, pada waktu itu kerajaan surga-surga seperti 10 gadis yang mengambil pelita mereka dan pergi menyambut mempelai laki-laki. Amsal 20 ayat 27 mengatakan roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh kedalaman orang. Nah, saudara-saudari, kita dapat melihat pertama adalah seperti 10 gadis, ya. Memang totalnya ada 10 gitu ya, ada 10 gadis, ke-10-nya atau seluruhnya mengambil pelita mereka, ya. Mereka pergi menyambut mempelai laki-laki. Nah, dikatakan bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Artinya 10 gadis ini di dalam mereka ada roh manusia. Ya, jadi mereka adalah 10 gadis yang telah dilahirkan kembali. Ya, roh mereka sepenuhnya berfungsi. Karena roh manusia di dalam 10 gadis ini, roh manusia, roh mereka adalah pelita Tuhan. Ya, mereka memiliki pelita, ya, mereka mengambil pelita mereka. Mereka punya pelita dan pelita mereka menyelidiki seluruh kedalaman orang. Jadi 10 gadis ini seluruhnya, mereka memiliki roh manusia dan roh manusia adalah pelita Tuhan. Jadi di dalam 10 gadis ini ada pelita Tuhan. Puji Tuhan, ya. Jadi kita dapat melihat bahwa gadis melambangkan kaum beriman dalam aspek hayat. Mereka bersaksi untuk Tuhan dalam zaman yang gelap dan keluar dari dunia untuk menyongsong Tuhan. Amin. Kemudian di dalam gadis ini, ya, pada gadis ini mereka ada pelita, ya. Di dalam pelita mereka ada minyak. Nah, minyak melambangkan roh kaum beriman, ya. Tujuannya apa? Menampung roh Allah sebagai minyak di dalamnya, ya. Jadi minyak ini, amen, adalah melambangkan Roh Kudus, roh Allah, ya. Amen. Ya, dan manusia, ya, sebagai tempat menampung berbaurnya roh manusia dengan roh Allah. Puji Tuhan. Nah, kita dapat melihat ada pelita, ada minyak. Kemudian perkara gadis yang bijaksana membawa minyak dalam bejananya. Di dalam Matius pasal 25 ayat 3 sampai 4 dikatakan, mereka yang bodoh membawa pelita mereka tetapi tidak membawa minyak. Tetapi yang bijaksana membawa pelita mereka dan juga minyak di dalam bejana mereka. Nah, saudara-saudari, di sini kita dapat melihat, ya, bahwa ke-10 gadis ini, 10 gadis ini terbagi menjadi dua. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Pertama, kita dapat melihat perkara yang bodoh ini adalah karena mereka tidak membawa minyak, ya. Nah, tetapi yang bijaksana selain membawa pelita, mereka juga dan juga. Jadi tidak hanya pelita dan juga, yaitu apa? Minyak di dalam bejana mereka. Nah, saudara-saudari, seringkali kita melihat bahwa perkara 5 itu adalah 5 dari 10 gadis. Kita membayangkan angka rasio, perbandingan. Oh, separuh dari 10 gadis adalah bodoh, separuhnya lagi adalah gadis bijak. Mungkin kita berpikir separuh dari kaum beriman yang ada di sekitar kita atau yang ada saat ini, separuhnya, 50%-nya adalah gadis bijaksana. Dan separuhnya lagi adalah gadis bodoh.
tetapi tidak menyatakan demikian ya. Angka 5 dari 10 gadis ini adalah perkara tanggung jawab, yaitu apa? Perkara 4 ditambah 1, yaitu bahwa perkara 4 ya, dilambangkan angka 4 ya, manusia dilambangkan angka 4 dengan Allah ya, angka 1, akhirnya angka 5 ini adalah angka memikul tanggung jawab. Maka kaum beriman memikul tanggung jawab untuk apa? Dipenuhi Roh Kudus. Angka 5 adalah perkara angka tanggung jawab. 4 ditambah 1, 4 adalah manusia, 1 adalah diri Allah. Manusia ditambah Allah, inilah kita memikul tanggung jawab. Amin. Kemudian perkara gadis yang bodoh, kenapa disebut bodoh? Karena tidak peduli terhadap pemenuhan Roh Kudus, ya. Sedangkan yang bijaksana, mereka membiarkan Roh Kudus itu meluas dari roh ke jiwa mereka. Ini yang disebut dengan minyak ekstra, yaitu ekstra dari roh ke jiwa. Seharusnya minyak itu hanya ada di dalam roh manusia. Seperti tadi kita telah melihat di dalam bagian yang pertama ya, bahwa di dalam pelita ada minyak. Pelita melambangkan roh manusia. Itu jelas ya. Pelita adalah roh manusia. Nah, seharusnya pelita itu diisi oleh minyak. Tetapi gadis yang bijaksana, dia menambah minyak ekstra ya, memiliki ekstra minyak. Apa yang dimaksud dengan ekstra minyak? Yaitu adalah membiarkan roh itu meluas dari roh ke jiwa. Jadi tidak hanya di dalam roh mereka, tetapi juga sampai kepada jiwa mereka. Maka puji Tuhan ya, perkara membawa minyak dalam bejana ya adalah mereka memiliki roh Allah yang menjenuhi dan memenuhi jiwa mereka. Puji Tuhan. Selanjutnya kita dapat melihat makna dan kehidupan dari membeli minyak. Maka kita perlu melihat sebenarnya apa sih perkara membeli minyak itu apa? Membeli minyak tidak lain adalah perkara membayar harga, dipenuhi Roh Kudus. Ya, bagaimana kita dapat melihat perkara menanggulangi diri, meninggalkan dunia, mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya, menganggap segala sesuatu rugi karena Kristus. Saudari, ini adalah perkara membeli minyak. Namun, saudara-saudari, kalau kita sedikit perkaya, maka bagian ini kita bisa meninggalkan dunia, kita bisa menanggulangi diri, kita bisa mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya, bahkan menganggap segala sesuatu rugi karena Kristus. Tidak lain ini adalah belas kasihan dari kedaulatan Allah. Amin. Satu sisi kita ada tekad, ya, kita memiliki tekad untuk membayar harga, ya, yaitu kita membeli minyak. Di sisi yang lain, kalau dikaitkan dengan berita sebelumnya, inilah belas kasihan Allah atas kita. Amin. Puji Tuhan, ya. Maka kita dari sisi kita perlu menjadi gadis yang membeli minyak. Nah, perlu datang kepada orang yang menjual minyak. Ya, ada dua orang saksi, yaitu Musa dan Elia selama kesusahan besar. Men, kita perlu datang kepada mereka dan membeli untuk diri sendiri. Yaitu jika kita tidak membayar harga saat ini ya, harga ini sekarang, tentu kita harus membayarnya setelah kita dibangkitkan. Amen. Saudari, perkara ini adalah perkara yang tidak dapat digantikan. Ini adalah perkara kita pribadi lepas pribadi. Kiranya kita menjadi seorang gadis yang membeli minyak, membayar harga untuk dipenuhi Roh Kudus. Nah, bagaimana dipenuhi Roh Kudus atau kapan dipenuhi Roh Kudus? Maka kita perlu membangun kehidupan membeli minyak. Amin. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 17-18 dikatakan, karena itu jangan menjadi bodoh, tetapi mengerti apa itu kehendak Tuhan. Janganlah mabuk anggur, karena kemabukan menimbulkan pengumbaran. Tetapi hendaklah dipenuhi dalam roh. Daniel pasal 5 ayat 27 mengatakan, tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati kekurangan. Oh, saudara-saudari, kiranya kita jangan demikian ya. Kita jangan didapati ditimbang kemudian kekurangan.
Maka saudara-saudari ya, kehidupan kita, amen, jangan mabuk karena anggur ya. Kita perlu senantiasa dipenuhi dalam roh. Amen. Kita perlu senantiasa dipenuhi dalam roh. Amen. Maka keperluan kita yang mendesak adalah mendapatkan lebih banyak roh itu, yaitu menempuh semacam kehidupan, membeli bagian ekstra roh itu untuk menjenuhi seluruh diri kita. Amen. Bagian ini tentunya berkaitan dengan Romawi yang kedua. Maka kita perlu menaruh perhatian di dalam perkara ini. Amin. Selanjutnya kita dapat melihat kehidupan berjaga-jaga adalah untuk membeli minyak. Kita perlu kehidupan yang berjaga-jaga. Ya, tujuannya adalah untuk membeli minyak. Jangan sampai kita mabuk, ya. Tetapi kita harus berjaga-jaga. Kita membangun kebiasaan kehidupan berjaga-jaga. Yaitu bagaimana kehidupan berjaga-jaga, yaitu kehidupan yang tentunya tidak mendukakan Roh Kudus dan tidak memadamkan roh. Ya, berjaga-jaga jelas artinya demikian ya. Tidak mendukakan Roh Kudus atau jangan mendukakan Roh Kudus dan jangan padamkan roh. Sebaliknya, kita perlu bergerak hidup menurut roh, ya. Senantiasa bergerak hidup menurut roh dan memperhidupkan Kristus bagi perbesarannya. Kita dapat melihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 29 sampai 30 dikatakan, jangan ada perkataan busuk yang keluar dari mulutmu, tetapi hanya mengucapkan perkataan baik untuk membangun menurut keperluan, agar suplai anugerah kepada mereka yang mendengar, dan jangan mendukakan Roh Kudus, dalamnya kamu telah dimeteraikan sampai hari penebusan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan 19, maaf 16 sampai 19 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, berdoalah tanpa henti, bersyukurlah dalam segala hal, karena ini adalah kehendak Allah dalam Kristus Yesus terhadap kamu. Jangan padamkan roh itu. Maka kita perlu nampak di aspek yang negatif, ya. Kita perlu nampak bahwa pertama kita jangan mendukakan Roh Kudus. Kita juga jangan memadamkan roh itu. Tetapi sebaliknya adalah kita perlu bersukacita, berdoa dan bersyukur ya. Bersukacita senantiasa. Lalu berdoa tanpa henti dan bersyukur dalam segala hal. Ya. Ini adalah yang perlu kita lakukan. Amen. Puji Tuhan, ya. Kita jangan mengucapkan perkataan busuk, rusak, ya. Perkataan yang beracun, yaitu menyinggung, tidak bernilai. Ya, perkataan yang mendukakan Roh Kudus, tetapi seharusnya mengucapkan perkataan anugerah agar menyuplai anugerah kepada mereka yang mendengar. Amin. Ya, kita tidak seharusnya memadamkan roh itu, tetapi seharusnya bersukacita senantiasa, berdoa tanpa henti, dan bersyukur dalam segala hal, karena ini adalah kehendak Allah dalam Kristus Yesus terhadap kita. Selanjutnya, bagaimana kita bergerak hidup menurut roh dan memperhidupkan Kristus bagi perbesarannya. Maka di dalam Roma pasal 8 ayat 4 mengatakan supaya permintaan keadilan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak bergerak hidup menurut tubuh daging tetapi menurut roh. Kemudian di dalam Filipi pasal 1 ayat 19 mengatakan, karena aku tahu bahwa kesudahan hal ini menjadi keselamatanku melalui doa dan permohonanmu dan suplai limpah lengkap roh Yesus Kristus. Di aspek ini kita perlu melihat, saudara-saudari ya, bahwa kita perlu bergerak hidup menurut roh. Maka permintaan keadilan hukum Taurat itu digenapi. Ya, jadi pendeknya kita perlu hidup menurut roh, ya. Kita perlu bergerak hidup menurut roh. Kemudian kita dapat melihat bahwa ini adalah menjadi keselamatan kita, ya, melalui doa dan permohonan dan suplai limpah lengkap roh Yesus Kristus. Amin. Ya, kita perlu bergerak hidup, ya, bergerak, bertindak, berperilaku dan bersikap menurut roh perbauran. Kita perlu dipenuhi dengan suplai limpah lengkap oleh roh Yesus Kristus untuk memperhidupkan Kristus bagi perbesarannya. Puji Tuhan atas suplai limpah lengkap ini yang mendorong kita boleh memperhidupkan Kristus.
sebuah dorongan bagi kita semua, saudara ya. Perkara membeli minyak setiap hari, membeli minyak setiap saat. Saya bacakan untuk kita semua. Kita perlu setiap pagi datang kepada Tuhan dan berkata, di sini aku bersyukur kepadamu, ya Tuhan, penuhi dan jenuhilah aku. Setiap hari berdoa demikian tidak terlalu banyak. Setiap orang perlu menempuh kehidupan membeli minyak setiap hari sedemikian, bahkan setiap saat. Kita semua perlu membeli minyak pada cara kita berpakaian, berbelanja, dalam percakapan, dan dalam hidup kita. Apakah kita dapat diangkat ke dalam perjamuan pernikahan lebih awal? Tergantung pada apakah kita membeli roh itu setiap hari mulai saat ini. Ini adalah perkara sepanjang hidup dalam kehidupan sehari-hari kita. Membeli minyak setiap saat dan dalam segala perkara. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan memasuki bagian yang berikutnya adalah perkara hamba, ya, yaitu perkara setia dalam pelayanan. Kita dapat melihat dalam perumpamaan seorang hamba, yaitu Tuhan menyerahkan harta dan memberikan talenta kepada hamba, ya. Dan hamba yang setia menikmati kegembiraan tuannya. Ketika tuannya datang kembali, ya, maka bersama tuannya, ya, hamba yang setia itu menikmati kegembiraan. Puji Tuhan, ya, kita dapat melihat bagian ini. Oke, di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 15 mengatakan, kerajaan surga-surga seperti seorang yang akan pergi ke luar negeri. Dia memanggil hamba-hambanya, lalu menyerahkan hartanya kepada mereka. Kepada yang seorang, dia memberikan 5 talenta, kepada seorang 2, dan kepada seorang 1. Masing-masing menurut kemampuannya sendiri, lalu pergi ke luar negeri. Nah, saudara-saudara, kita dapat melihat bagian ini, ya. Bagian ini cukup penting, saudara-saudara. Kita perlu memberi perhatian, ya. Yang pertama adalah ketika dikatakan di dalam ini adalah seperti seorang yang akan pergi ke luar negeri. Maka dia panggil hamba-hambanya, lalu dia menyerahkan, ya, hartanya atau kepemilikannya. Dia menyerahkannya kepada para hamba-hambanya, ya. Jadi seorang tuan, ya, tuannya mau pergi, dia panggil hamba-hambanya, menyerahkan hartanya untuk dikelola, ya. Ya, lalu kemudian dia memberikan 5, ada yang 2, ada yang 1, ya, menurut kemampuannya sendiri. Maka kita dapat melihat sebenarnya talenta itu bukan gift, talenta bukan keterampilan, talenta juga bukan kecakapan untuk melakukan sesuatu. Tetapi kita dapat melihat bahwa setiap orang yang sudah diberi 5 talenta, seorang yang sudah diberi 2, seorang yang telah diberi 1, mereka masing-masing menurut kemampuannya sendiri. Artinya setiap orang ini punya kemampuannya. Atas kemampuannya mereka diberi 5 talenta, diberi 2 talenta, dan 1 talenta. Maka kita dapat melihat sebenarnya hamba-hamba ini melambangkan kaum beriman, ya, dalam aspek pelayanan, ya, bahwa hamba itu adalah kaitannya dengan pelayanan, ya. Siapa hamba-hambanya? Ya, tidak lain adalah kaum beriman dalam aspek pelayanan, ya. Kepada hamba-hambanya diserahkan hartanya. Hartanya apa? Harta ini adalah Injil, kebenaran, kaum beriman, dan gereja. Maka ketika tuannya datang kembali, dia ingin mendapati hartanya ini bertambah, yaitu Injil diperluas, kebenaran sampai kepada seluruh bangsa, ya. Kaum beriman bertambah jumlahnya, gereja sampai kepada kepenuhannya. Maka inilah sukacita ketika tuannya datang kembali, ya, yaitu mendapati hartanya bertambah. Nah, talenta yang Tuhan berikan, yaitu 5 talenta, 2 dan 1 talenta. Talenta ini melambangkan karunia rohani. Maka di atas kemampuan kita, Tuhan memberikan karunia rohani. Ya, sekali lagi bahwa atas kemampuan kita, ya.
kemampuan sendiri. Tuhan berikan ada yang 5 karunia rohani, ada yang 2 karunia rohani dan 1 karunia rohani. Dan semuanya ini adalah bertujuan untuk mengurus ya, bertujuan untuk mengelola harta yang telah tuannya percayakan. Amen. Selanjutnya kita dapat melihat dalam Matius 25 ayat 20 sampai 21 dikatakan orang yang menerima 5 talenta itu berkata, Tuan, 5 talenta yang kau serahkan kepadaku, lihatlah aku beroleh laba 5 talenta. Tuannya berkata kepadanya, bagus, hamba yang baik dan setia, masuklah ke dalam kegembiraan Tuanmu. Ya, maka kita dapat melihat bahwa karunia rohani dalam pelayanan yaitu mendampingi pemenuhan roh itu ya. Semakin kita dipenuhi ya oleh roh itu perkara hayat ya, ini berjalan berdampingan ya dengan karunia rohani dalam pelayanan ya, agar kita menjadi anggota tubuh yang sempurna. Maka perlu memperhatikan karunia rohani dalam pelayanan. Juga perlu pemenuhan roh itu dalam hayat. Dan ini harus berjalan beriringan ya, berjalan bersamaan. Maka ketika tuannya datang, tuannya gembira ya. Nah, kegembiraan tuannya melambangkan kenikmatan atas Tuhan dalam kerajaan yang akan datang. Nah, bagi kita sebagai pahala, bagi pelayanan kita yang setia kepadanya. Ya, ini ada pada manifestasi kerajaan ya. Di dalam berita yang ketiga kita dapat melihat di dalam bagian ini Tuhan akan datang ya. Inilah manifestasi kerajaan. Ya, saat itu amen ya, atas pelayanan kita yang setia kepadanya kita akan beroleh pahala. Ya, inilah sukacita ya ketika tuannya datang. Amin. Berikutnya kita dapat melihat bahwa perkara menjadi anggota tubuh Kristus yang sempurna, maka kita perlu memiliki karunia rohani dalam pelayanan, mendampingi pemenuhan Roh Kudus dalam hayat, tujuannya agar menjadi anggota tubuh Kristus yang sempurna. Mari kita melihat ada 2 ya identitas kaum beriman atau identitas ganda. Dalam perkara hayat kita adalah seorang gadis, dalam perkara pelayanan kita adalah seorang hamba. Seorang gadis ya perlu memperhatikan perkara hayat, hamba perlu memperhatikan perkara pelayanan atau apa yang dia kerjakan. Ya, gadis ya sebagai perkara hayat ini memperhatikan bagaimana dipenuhi oleh roh itu. Perlu memperhatikan perkara pemenuhan rohani. Sedangkan di aspek hamba ya perlu memperhatikan karunia rohani. Ya, karunia rohani yang telah Tuhan berikan. Kemudian seorang gadis bertugas untuk berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga. Dan seorang hamba menjadi seorang hamba yang setia. Dia berjaga-jaga dengan apa adanya, ya, apa adanya dia, yaitu dia perlu memiliki pelita dan minyak ekstra di dalam buli-buli, ya, apa adanya dia. Nah, ini sebagai seorang hamba, dia perlu setia terhadap apa yang dia lakukan. Ya, dia setia terhadap apa yang dia lakukan, yaitu apa? Melayani tuannya. Ya, kemudian di aspek hayat lagi bahwa Tuhan adalah mempelai laki-laki. Ya, ini adalah sukacita. Ya, ketika mempelai laki-laki datang, ya, kita adalah gadis yang bijaksana, ya, memperhatikan pemenuhan roh itu berjaga-jaga. Sukacitanya adalah ketika Tuhan sebagai mempelai laki-laki datang. Sebagai seorang hamba, kita dapat melihat Tuhan adalah Tuan, ya, Tuan yang padanya kita bertanggung jawab atas eh, harta yang sudah Dia serahkan kepada kita untuk dikelola. Maka sukacita ini sebagai seorang gadis adalah bagaimana tuannya atau mempelai laki-laki itu berkenan kepada kita. Sebagai seorang hamba, ya perlu memperhatikan bagaimana dia serius menanggulangi kita. Puji Tuhan, kiranya kita sangat memperhatikan 2 aspek ini, 2 atau identitas ganda kaum beriman. Mari kita melihat lebih lanjut pelayanan hamba yang setia dan bijaksana. Pelayanan hamba yang setia dan bijaksana tidak lain adalah perkara memberi makanan pada waktunya.
Bagaimana bisa memberi makanan pada waktunya? Kita perlu menggunakan karunia rohani untuk menyelamatkan orang dan menyuplai orang. Amin. Kita berjumpa dengan orang, kita menyelamatkan, menyuplai adalah pada waktunya. Puji Tuhan. Ya, kita dapat melihat di dalam Matius pasal 24 ayat 45 bahwa hamba yang setia dan bijaksana yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan atas rumah tangganya untuk memberi mereka makanan pada waktunya. Amen. Jelas dikatakan untuk memberi mereka makanan pada waktunya. Nah, apa yang kita makan tidak lain adalah Kristus sebagai makanan rohani. Maka tugas kita sebagai hamba yang setia dan bijaksana ya, sebagai pelayanan kita adalah pelayanan yang menyuplaikan Kristus sebagai makanan rohani tepat pada waktunya. Amin. Berikutnya di dalam Matius 25 ayat 27 mengatakan, jadi kamu seharusnya menyimpan uangku pada penukar uang. Ketika aku datang, aku bisa mendapatkan kembali milikku bersama bunganya. Jadi dalam 1 Korintus 14 ayat 31 mengatakan, sebab kamu semua boleh bertutur sabda seorang demi seorang agar kamu semua dapat belajar dan beroleh penghiburan. Saudari, orang yang diberi talenta, ya, orang yang diberi karunia rohani, dan ketika tuannya datang, dia akan mendapatkannya kembali ya, apa yang menjadi miliknya bersama bunganya. Ya, apakah miliknya? Di dalam bagian sebelumnya jelas dikatakan bahwa perkara Injil, kebenaran, kaum beriman dan gereja adalah milik Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, tuannya datang kembali, dia dapatkan bersama bunganya. Nah, penukar uang ini adalah sasaran Injil ya, atau teman Injil, orang baru, orang lemah, orang muda, orang yang mundur. Nah, saudara-saudari, mereka perlu kita suplaikan Kristus ya, berdasarkan karunia rohani ya yang Tuhan berikan kepada kita ya. Untuk apa? Untuk kita suplai ya sebagai makanan rohani tepat pada waktunya. Kepada siapa? Kepada sasaran Injil atau teman Injil, kepada orang baru, orang lemah, orang muda, orang yang mundur. Sehingga mereka mendapatkan Kristus, sehingga mereka boleh menjadi eh, menambah ya, boleh menambah harta Tuhan kita ya. Karena itu kita perlu menjadi imam Injil Allah yang tekun untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, karena itu kita perlu menggembalakan, kita perlu merawat orang. Amen. Ya, yaitu apa? Memberi makanan rohani tepat pada waktunya. Ya, kita perlu bertutur sabda untuk melayani orang dalam perhimpunan atau dalam sidang-sidang gereja. Amen. Nah, saudara-saudari, bagaimana menyimpan uang pada penukar uang? Saya bacakan untuk kita semua. Kita pergi mengunjungi orang berdosa melalui mengetuk pintu dan memberitakan Injil. Kita menginvestasikan Tuhan kepada penukar uang. Nah, fungsi kita dalam sidang rumah, ya maksudnya sidang rumahan ya, dan sidang kelompok adalah memberi makanan tepat pada waktunya kepada seisi rumahnya. Tuhan berkata, diberkatilah hamba yang didapati sedang berbuat demikian ketika tuannya datang. Nah, ketika Tuhan datang kembali, jika dia melihat kita merawat kaum berimannya, amen, maka kita akan diberkati dan menerima pahalanya dalam zaman kerajaan. Amen. Ya, semoga Tuhan menyelamatkan kita ya dari kehidupan hamba yang jahat dan malas. Nah, mari kita perhatikan ya kenapa ada hamba yang jahat dan malas. Yaitu adalah mereka yang memukul rekan sesama hambanya serta makan minum dengan pemabuk. Saudara-saudari perlu berhati-hati dengan perkara ini ya. Kemudian menggali lubang dan menyembunyikan uang, yaitu mereka beralasan. Nah, saudara-saudari, ini menjadi peringatan praktis bagi kita semua. Mari kita lihat lebih lanjut. Di dalam Matius pasal 24 ayat 48 sampai 49 dikatakan, tetapi jika hamba yang jahat itu berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang,
dan mulai memukul rekan sesama hambanya, serta makan dan minum dengan pemabuk. Matius 25:26 mengatakan, tuannya menjawab dan berkata kepadanya, hamba yang jahat dan malas. Nah, saudara-saudari, kita perlu memperhatikan bagian ini, ya, yaitu bahwa perkara memukul rekan sesama hamba, ya, ya kita tidak seharusnya berbuat demikian, ya. Kita tidak seharusnya menyengsarakan sesama kaum beriman karena mengkritik, menghakimi, menyingkapkan atau mengekspos, ya. Tetapi seharusnya kita menegur mereka yang tidak tertib, menghibur mereka yang tawar hati atau yang berjiwa kecil. Kita menopang mereka yang lemah dalam roh, dalam jiwa dan tubuh, atau mereka yang sedang lemah dalam iman. Nah, saudara-saudari, kita tidak seharusnya demikian. Kita tahu bahwa kita seharusnya saling mengasihi dan memperhatikan sesama hamba. Tetapi kenapa kita lakukan? Yaitu eh, memukul, ya, sesama hambanya. Dikatakan di sini adalah perkara makan dan minum dengan pemabuk, yaitu adalah menjalin hubungan dengan orang duniawi. Makan dan minum dengan mereka adalah menikmati apa yang mereka nikmati. Maka saudara-saudari, ini yang dimaksud dengan mati rasa. Ya, tentunya kalau orang yang memiliki perasaan atau orang yang memiliki simpati atau memiliki empati kepada orang lain, seharusnya mereka menjadi orang yang menegur yang tidak tertib, menghibur mereka yang tawar hati, dan seterusnya. Tetapi karena mabuk, mereka mati rasa, ya. Mereka mati rasa. Mereka menjadi seperti dunia. Akhirnya mereka mulai mengkritik, menghakimi, mengekspos. Inilah yang jangan kita lakukan. Ya, perkara mengkritik, menghakimi, menyingkapkan, ini adalah memukul rekan sesama hamba. Ya, kita seharusnya adalah memberi makan pada waktunya, tetapi di aspek yang lain, di aspek negatif, malah memukul rekan sesama hamba. Kiranya ini jangan terjadi di antara kita, dan ini boleh menjadi sebuah peringatan bagi kita. Jangan makan dan minum dengan pemabuk. Saudari, bagian ini sangat praktis bagi kita. Kalau kita banyak berkecimpung dengan dunia, maka cita rasa kita akan menjadi seperti dunia. Perkataan kita, perkataan yang najis, perkataan yang kotor, yang tidak layak di dalam hidup gereja. Maka bagaimana kita hari ini diselamatkan dari hal itu? Maka perlu berhati-hati, ya, perlu berhati-hati. Kita jangan makan dan minum dengan pemabuk. Amen, ya. Kita perlu memisahkan diri dari mereka. Dan berikutnya, perkara kehidupan hamba yang jahat dan malas ini adalah menggali lubang dan menyembunyikan uang, ya, beralasan. Ya, di dalam Matius 25:18 mengatakan, tetapi orang yang menerima 1 talenta itu pergi menggali tanah dan menyembunyikan uangnya. Ya, kita tidak seharusnya menjalin hubungan dengan dunia, menyia-nyiakan karunia Tuhan dengan alasan dunia sebagai kedok yang membuatnya terbuang sia-sia. Saudara-saudari, kita tidak bisa demikian, ya, tidak bisa mati rasa, ya. Kita tidak bisa beralasan, ya. Amin. Ya, Tuhan tahu segalanya. Kita tidak bisa demikian. Ya, semoga Tuhan menyelamatkan kita dari mati rasa dan menyelamatkan kita dari beralasan. Karena itu kita perlu bangun, ya, sadar dan bangun. Kita perlu sadar dan bangun. Saudara-saudari, keadaan kita yang sebenarnya adalah semacam keadaan di bawah pembiusan dan mati rasa. Apakah kita menanti kedatangannya dengan kewaspadaan? Kita tidak tahu kapan dia datang. Kita juga tidak tahu kapan kematian datang kepada kita. Bisa jadi besok pagi, tetapi hanya Tuhan yang tahu. Mungkin ada penyakit, gempa bumi, kecelakaan, atau malapetaka lainnya yang mengambil nyawa kita. Apakah kita sudah siap sedia? Bagi kamu semua, aku benar-benar memiliki perhatian kasih yang tulus. Apakah kamu berjaga-jaga? Apakah kamu berjaga-jaga kemarin maupun hari ini? Bisa jadi kamu menggunakan orang lain sebagai alasan. Kamu mungkin berkata bahwa kamu tidak berjaga-jaga karena orang lain. Kamu mungkin membicarakan para penatua dan situasi gereja. Tetapi bagaimana dengan dirimu sendiri?
kita semua perlu menang atas kondisi kejatuhan di antara orang Kristen saat ini. Ini juga termasuk diri kita. Jadi kukatakan lagi, sadar dan bangunlah. Ya, kutipan ini adalah dari saudara terdepan, kiranya membawa kita semua sadar dan bangun. Amin. Maka kita dapat melihat inilah dalam penutup, ya, kita perlu berjaga-jaga dalam hayat dan setia dalam pelayanan. Ya, ini adalah dalam judul berita kita di dalam berita yang keenam. Ya, maka kita perlu membeli minyak setiap hari dan setiap saat. Ya, secara praktis perlu membeli minyak setiap pagi setiap saat ini adalah melalui penyegaran pagi. Ya, mengalami kebangunan pagi hari. Kita membaca Alkitab tiap hari, ya. Kita membaca pelajaran hayat di malam hari. Saudari, kita perlu menguduskan waktu kita demikian, ya. Kita menyuplai Kristus tepat pada waktunya dan menjadi anggota tubuh yang sempurna. Untuk ini kita perlu menyuplai Kristus tepat pada waktunya, berdoa syafaat, kita menggembalakan, dan juga saling menyuplai pada hari Tuhan. Saudara-saudari, inilah perkara berjaga-jaga dalam hayat dan setia dalam pelayanan. Inilah hidup dalam realitas kerajaan Allah. Mulia bagi Tuhan. Amin.